Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Aryani, NIM 119034, kelas PAIB. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah statistik yang berjudul Uji Normalitas Squamous Kurtosis. Uji normalitas dengan menggunakan squamous kurtosis. Jadi yang kalau squamous itu lebih ke sebaran datanya. Jadi nanti saya tampilkan kurvanya ya. Nah, sementara kalau kurtosis itu lebih ke tingkat keruncingan loncengnya. Jadi kan kurva normal itu kalau teman-teman bisa lihat sebenarnya kan mirip dengan di gambar ini ya. Jadi membentuk lonceng. Biasanya kalau sudah membentuk lonceng datanya kemungkinan besar berdistribusi normal. Nah, langkah yang pertama harus kita lakukan, jadi ada 2 langkah, bahkan 3 langkah sebenarnya untuk squamous kurtosis. Dia bisa muncul di mana saja di 3 tempat ini. Tinggal diklik saja datanya ya gitu. Nah, saya contohkan 2 langkah saja dulu ya. Yang pertama, analyze. Teman-teman bisa ambil di deskriptif statistik. Kita coba di yang pertama frekuensi dulu ya. Kita klik. Nah, ini tadi sudah saya labeling ya, X1-nya dengan intensitas penggunaan TikTok. Saya pindahkan ke kanan. Dan display frequency table saya unconteng. Nggak saya conteng karena saya nggak membutuhkannya ya. Seperti habis mandi sempah dibuang ya, nggak membutuhkan. Adalah nggak lucu, ayo lanjut. Ya, kemudian distribution ya, squamous dan kurtosis. Tinggal conteng saja untuk menampilkan data squamous dan kurtosis. Jadi mudah bukan sebenarnya, SPSS itu mudah, tinggal klik-klik saja teman-teman. Kita klik continue. Nah, kemudian chart, teman-teman ambil histogram. Nah, tinggal diconteng show-nya, normal curve-nya. Jadi ini nanti akan memunculkan kurva normalnya ya. Kemudian continue dan and then klik OK. Nah ini yang saya bilang tadi ya, kurvanya akan membentuk lonceng, maka kemungkinan besar itu berdistribusi normal. Ini cantik ya, cantik karena minnya rata-rata di tengah sini, kemudian tingkat keruncingan kurtosisnya juga bagus ya sebenarnya, tapi kita harus konfirmasi dulu karena kan kalau kita ngelihat gambar subjektivitas kayaknya normal deh ya, tapi tetap harus dikonfirmasi dengan data squamous kurtosis. Nah, kalau di sini kita bisa lihatnya ada nilai squamous, ada standar error squamous, kemudian kurtosis dan standar error kurtosis. Nah, yang perlu teman-teman lakukan adalah pertama, teman-teman untuk melihat z squamous-nya adalah teman-teman harus membagikan nilai squamous dengan standar error squamous. Kalau di sini kita cek ini ada 0,256, jadi 0,276 dibagi 0,253. Nah, kalau dari hitung-hitungan saya sih kayaknya ini 1,090 ya. Jadi kemudian kurtosisnya kita harus membagikan antara kurtosisnya, yaitu kurtosis dibagi nilai kurtosisnya dibagi standar error kurtosis, yang di sini adalah negatif ya, 0,150 dibagi 0,500. Nah, hasilnya adalah min 0,003003. Jadi nolnya 3 kali. Nah, norma squamous kurtosis sedikit berbeda dengan norma dari Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro. Nah, kalau Kolmogorov-Smirnov itu kan
V-value-nya adalah besar dari 0,05 sehingga data dikatakan berdistribusi normal. Nah, kalau squamous kurtosis kan kita nggak lihat nilai signifikansinya, tapi kita lihat Z squamous sama Z kurtosisnya. Jika nilainya berada di rentangan min 1,95 sampai min 1, sampai dengan positif 1,95, maka data dikatakan dapat berdistribusi normal baik secara kurtosis maupun squamous. Jadi dua-duanya dilihat ya, bukan salah satu saja. Nah, berarti di sini datanya bisa dikatakan berdistribusi normal. Kenapa? Karena Z squamous-nya kita dapatkan yaitu 1,090 dan kurtosisnya adalah min 0,003. Jadi data dapat dikatakan berdistribusi normal. Nah, tapi ada satu tambahan lagi teman-teman. Semakin squamous sama kurtosis ini mendekati, kalau Kolmogorov tadi semakin ke 200 kan, dia semakin signifikan, bisa dilihat di video sebelumnya gitu ya. Tapi kalau squamous kurtosis semakin dia ke arah populasi, semakin dia banyak sampelnya, maka errornya itu akan semakin kecil. Nah, ketika error semakin kecil, kalau kita bagikan dengan nilai squamous-nya, tentu dia akan semakin tinggi dan semakin tidak normal. Jadi ada pendapat yang mengatakan bahwa tinggal lihat nilai squamous-nya saja sama kurtosisnya saja tanpa harus melihat error. Itu poin tambahannya teman-teman. Bisa dicari nanti jurnal-jurnal yang mendukung tentang ini gitu teman-teman.